Kok dong? Kan urung kuwi urung. Oh, Santai itu. kok mbak Edita? Itu. Ora lah. Bang telur tak. Bes. Gimana di? Berarti pas aku omongan di mute liane gak krungu. Iya. Oh ini weh. Nek sing ngomong to. Selain saya ngomong di mute. Lho kuwi maksudnya. Angel men to yo. Nah, iki nanti kesini lagi enggak Bapak? Kita enggak melarang. Paling 7 menit, Wis. Wis. Kan ini kelompok 8 ya? Enggak, ini ki Alexa disebut ra. Hah? Selama itu kita menutupi iya apa? Oke. Berarti isi ngomongan aku sih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman, di sini kita akan sekilas membahas tentang tugas daripada Herba 1 mengenai perbedaan kebutuhan air pada tanaman sawah, di sawah dan juga di ladang. Kemudian karakteristik daripada suatu tanaman. Oke, di sini sudah di tampilan sudah ada slide mengenai soalnya. Mungkin akan saya baca sekilas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, ada saya sendiri, Parjio, kemudian ada rekan saya, Mas Yusmi, kemudian ada juga Mas Dimas. Halo, nih, oke. Kemudian yang terakhir ada Mbak Alida, namun kebetulan berhalangan hadir karena suatu hal seperti itu. Baik, tugas 3 mengenai herba. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan kebutuhan air untuk tanaman padi sawah
dengan tanaman ladang seperti halnya jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya. Tunjukkan dalam vlog kelompok. Kemudian soal yang kedua, jelaskan secara prinsip yang menjadi faktor suatu karakteristik tanaman. Buat dalam vlog pula seperti ini. Oke, mungkin yang pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Yusmi, mungkin bisa persiapan. Sebentar, saya tampilkan. Silakan Mas Yusmi. Terima kasih Mas Yo. Nah, untuk perbedaan kebutuhan air tanaman padi dan yang di ladang, secara garis besar perbedaannya adalah di kebutuhan airnya. Tanaman padi itu lebih membutuhkan air daripada tanaman di ladang. Terlihat seperti pada gambar berikut. Pada tanaman padi itu membutuhkan tahap awal nursery atau perawatan, lalu land prepare, penyiapan tanah, baru mulai penanaman, dan proses pertumbuhan. Kira-kira untuk harinya, untuk perawatan 20 hari, lalu untuk land prepare atau penyiapan tanahnya, itu sekitar 10 hari, lalu untuk penanamannya 10 hari, sedangkan untuk pertumbuhannya butuh sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Seperti itu Mas Yo. Oke, itu tadi sekilas yang mengenai kebutuhan air pada tanaman padi melalui grafik yang mana ditampilkan melalui aplikasi ataupun teknologi pembantu. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan pada tanaman jagung. Sebentar. Oke, kebutuhan air pada tanaman jagung. Oke, yang berikutnya ada tanaman jagung. Di situ sudah dijelaskan secara singkat di grafik tersebut. Perbedaannya yaitu pada proses ataupun siklus pertumbuhannya. Di awal tadi di padi sudah dijelaskan Mas Yusmi, itu ada tadi masalah nursery, artinya ada perawatan lahannya seperti itu dulu, kemudian ada persiapan. Berbeda dengan jagung yang mana khususnya di perladangan seperti itu, di sana tidak perlu memerlukan perawatan khusus pada area tanam seperti itu, media tanam. Jadi di sana untuk jagung bisa langsung kita tanam inisial ini. Dalam proses ini ada masa penanaman, kemudian masa bibit mulai tumbuh, kemudian di sini ada development, artinya pertumbuhan. Kemudian ada main season, mulai keterisian mulai ada isi. Kemudian late season berarti artinya memasuki masa-masa siap panen. Di sini sudah ada hari akhir. Kemudian untuk perkembangan sendiri pertumbuhan sendiri kisaran 15 hari. Itu adalah proses di mana dari benih dimulai akan tumbuh. Kemudian ini ada 25 mulai pertumbuhan. Kemudian ada proses keterisian jagung kisaran 30 hari berikutnya setelah perkembangan tadi. Kemudian 20 hari setelahnya akan memasuki usia siap panen, dan pada akhirnya lebih kurang pada hari ke-90 jagung sudah bisa dipanen keseluruhan. Tidak hanya jagung, mungkin termasuk juga tanaman-tanaman yang akan ditanam di area perladangan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan Mas Dimas mengenai karakteristik tanaman. Silakan. Untuk karakteristik tanaman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Untuk dari monocotyledon, tulang daun sejajar atau melengkung, batang berkas pengangkut tersebar, bunga bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau pelipatannya. Untuk akar, sistem akar serabut. Kemudian dilanjut dicotyledon.
Untuk tulang daunnya menyirip atau menjari. Batang berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Bunga, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Untuk akar, sistem akar tunggang. Begitu Mas Fazio. Baik, mungkin itu teman-teman tadi sekilas tentang pemaparan kami mengenai karakteristik perbedaan penanaman pada area persawahan dan juga perladangan, kemudian dan juga karakteristik tanaman itu sendiri. Tadi untuk karakteristik tanaman sudah dijelaskan ada keping 1 dan juga keping 2, monokotil dan juga dikotil. Di situ sudah ada karakteristiknya beberapa mengenai tulang daun, batang, bunga dan juga akar itu sendiri. Baik, mungkin itu teman-teman semua yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu evaluasi ataupun saran akan kami terima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jaga kesehatan.